Dong asih ana wong tiba kinar nulungi takoni sih, agamamu apa? Oh, aku nganu Pak, orang Islam, ya mati wae. Nah, kan membuat panitia sendiri di rumah. Saya mohon sebagaimana yang di televisi itu, kasihan mereka ngantri di depan rumah, banyak yang semaput itu wong 100.000 tok. Kanggo ning poliklinik ternyata entek 200.000. Tombok to malan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sholat tarawih, sholat witir Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, panjang umur, kesempatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa bisa istiqomah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dan ibadah sunnah berupa sholat tarawih sebagai ibadah tatawu bagi kita semua. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, sedekah kita, semuanya diterima di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini tema kultum kita adalah pembudidayaan sikap tasamuh dan ta'awun. Tasamuh artinya adalah toleransi, bahasa Arabnya tasamuh. Toleransi tentu memiliki makna yang sangat luas sekali, dari mulai toleransi kita hidup bertetangga, hidup berteman, bersebelahan dengan sesama tetangga yang lain, toleransi dalam bidang pekerjaan, toleransi di bidang yang lainnya, khususnya toleransi dalam beragama. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak untuk toleransi yang kebablasan. Wahai Muhammad, gimana kalau kita kompromi saja? Gimana maksudnya? Setahun atau sebulan kita nyembah Tuhanmu, terus di tahun berikutnya atau sebulan kemudian kamu menyembah Tuhan kami. Drew, aku yo nyembah agamamu, kau nyembah agamaku. Podo apike, kan kita bisa hidup berdampingan. Ternyata persoalan ini menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyati. Katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'bud, dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Diulang lagi sampai 2 kali itu. Wala ana abidum ma'abatum, dan aku Nabi Muhammad tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyati, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini batasan-batasan toleransi yang tidak bisa kita langgar, bahwa dalam urusan keyakinan kita tidak bisa istilahnya joinan, harus kita tetap punya pendirian. Urusan agama adalah urusan kita masing-masing yang nanti akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika saya sebagai praktisi pendidikan di kampus, ketika ada tema pluralisme, bahwa hidup kita itu plural, beragam, termasuk dalam keberagamaan, kita ini beragam, dan kita juga difitrahkan untuk beragam. Kalau Allah itu ingin menghendaki dulu misalnya kita dijadikan umat yang satu, Allah pasti bisa, tapi Allah takdirkan memang seperti ini. Awit zaman Kanjeng Nabi pun demikian. Kanjeng Nabi pun bisa hidup berdampingan secara damai dengan non muslim di Madinah. Tapi agama tauhid tetap
dipegang oleh Rasulullah, bahkan itulah yang dijadikan dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW, selalu mengajak untuk beribadah kepada Allah SWT, senantiasa memproklamirkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sampai kita dipesan oleh Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Sehingga ketika membahas pluralisme, saya katakan ada eksklusivisme, ada apa yang satunya, eksklusif dan inklusif. Nah, ketika kita berhadapan dengan umat non muslim, maka kita inklusif. Kita berbicara bahwa semua agama itu benar. Menurut siapa? Menurut pemeluknya. Setuju? Semua agama benar menurut pemeluknya. Dan kita semua ukhuwah. Yang namanya persaudaraan itu ada 3 toh. Ada persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Berarti sesama umat Islam kita saudara. Ada ukhuwah watoniyah. Kita persaudaraan sama-sama warga negara. Pokoknya warga negara Indonesia berarti itu adalah saudara kita, apapun latar belakang agamanya. Ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama podo-podo menungso. Pokoknya ndi ono iku menungso itu saudara. So ngase ana wong tiba kinar nulungi takoni sik, agamamu apa? Oh, aku nganu Pak, orang Islam, ya mati wae. Nah, mana jiwa kemanusiaan? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, kalau kamu melihat orang lain itu tidak sama dengan agamamu, maka lihatlah dia itu sama-sama manusia. Kita sama-sama bersaudara, podo-podo makhluk Gusti Allah, yang ini dikenal dengan ukhuwah basyariyah. Tapi ketika kita berbicara dengan saudara kita internal, keluarga kita, maka yang muncul bukan inklusif tapi eksklusif. Apa yang kita katakan? Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Tadi, jangan kau mati, jangan kau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini yang saya pahamkan kepada mahasiswa saya. Jangan sampai kamu pluralisme kebablasan. Kebablasan terus kemudian Anda katakan agama semua sama. Tidak bisa. Agama tauhid dengan agama tidak tauhid tentu beda. Agama yang menuhankan Allah dengan menuhankan manusia tentu beda. Dalam ajaran kita Nabi Isa adalah nabi, tapi di sana Nabi Isa dikatakan sebagai itu Tuhan. Bahwa Nabi Isa punya ibu, namanya Ibu Maryam. Nabi Isa lahir dunia sudah ada. Nah, ini tentu saya katakan bahwa ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang tidak seagama, itu tetap saudara kita. Agama semuanya benar menurut pemeluknya, tapi ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita, saudara kita, mari kita jaga keimanannya. Kita katakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang kedua, ta'awun. Apa itu ta'awun? Dari kata ta'awana, ya ta'awanu ta'awunan, saling menolong. Dalam Quran dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian semua pada albir. Bir itu artinya kebaikan. Itu saya juga heran, itu minuman bir kok ternyata mabuk, padahal bahasa Arab bir itu artinya adalah kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian semua dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian semua tolong menolong 'alal itsmi dalam perbuatan dosa, wal udwani dan permusuhan. Tolong menolong ini adalah salah satu amal soleh yang dapat kita lakukan untuk sesama manusia. Tapi ternyata tolong menolong ini ada batasannya. Jadi tidak boleh menolong dalam hal yang ditentang oleh syariat. Menolong seseorang yang dia ini
melanggar syariat, itu tidak boleh. Dan Allah katakan begini, hadis, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Nah ini, kalau kita ingin ditolong Allah, itu ada resepnya ternyata. Kanjeng Nabi memberi resep gini, Allah itu akan menolong hambanya selagi hambanya mau menolong orang lain. Sehingga kita kalau menolong orang lain itu tidak usah ngomong gini, wah kapan ya dia membalas saya, orang usah ngono, karena pasti Allah yang akan membalas. Pak wong Jawa ngomongnya apa? Lemah teles Gusti Allah sing bales, gitu kan. Nah itu sinkron dengan yang dikatakan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengatakan itu, wallahu fi aunil abdi, Allah akan senantiasa menolong hambanya, madamal abdu fi auni akhi, selama hambanya ini mau menolong saudaranya. Sehingga kita ini kalau hidup saling tolong menolong, insya Allah hidup kita juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan caranya Allah. Jadi jangan berharap ada orang yang kita tolong. Kadang orang yang kita tolong kadang wis lali, atau ada orang yang kita tolong itu dulu malah asalnya dia baik dengan kita, malah jadi orang apik, sehingga kita gelo oleh nulung. Kalau kita gelo nulung berarti gimana? Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, janganlah kau batalkan sedekahmu bil manni, dengan ngundat-ngundat ya apa? Mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti. Oh kowe biyene nek ora tak keimangan sapa sing keimangan? Mati wingi-wingi kowe. Nah, itu sudah hilang itu pahalanya. Kamu itu dulu sekolah, kalau saya nggak nyekolahkan kamu jadi apa? Nah, hilang kabeh itu. Nah, itu dalam Quran tidak boleh. Jadi pahalanya hilang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara apa? Mengungkit-ungkit. Nah, orang menolong pun demikian. Kalau kita mau menolong orang, bismillah menolong, tidak usah karena apa-apa. Nah, sekarang ini orang ono tim penolong tapi ono tim kamera. Ternyata gawe konten. Nah, ini termasuk ini salah satu cara gawe konten gini. Itu sekarang modelnya gitu. Ngai duit tapi ono sing nyuting. Nah, mencari subscriber. Nah, tapi saya kita pikir-pikir kok iki dunia kok malah ngene. Tapi ya ora apa-apa. Wis sing penting ngai manfaat ngono wae. Kan sing dikai duit kan ya seneng gitu kan. Yang dikai duit ya seneng. Sing gawe konten ya seneng, soalnya subscriber-nya akeh, akhirnya untuk duit saka YouTube. Nah, bagi-bagi rezeki. Tapi yang jelas janganlah kita berharap kepada manusia, janganlah kita berharap kepada makhluk yang masih bergantung kepada yang lainnya, karena manusia itu bergantung pada yang lain. Tapi kalau Allah As-Samad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Maka kita semua nanti akan bergantungnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau punya masalah bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan kita bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah, pertolongan itu nanti akan lewat orang lain. Maka urusan tolong menolong ini juga ada kaitannya dengan berterima kasih, Pak. Nah, berterima kasih kepada orang yang menolong itu penting, karena dikatakan oleh Kanjeng Nabi, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Contoh, si A ngai bukonan, ya, ngai takjil. Takjil itu artinya cepat-cepat, Pak. Tapi saya ingin yang masjid-masjid itu lucu. Takjil itu artinya snack. Jadi salah satu sunnahnya puasa Ramadan adalah ta'jilul iftar, mempercepat buka puasa. Iftar itu buka puasa. Bahasa Arabnya cepat-cepat adalah ta'jil. Ta'ain jim ya'lam, ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Loh saiki takjil itu artinya malah snack. Nganti ono tulisan jadwal pemberi takjil, ngono to? Berarti pemberi apa iki? Snack. Lho iki sapa iki sing marahi? Takjil iso bahasa Arabe snack iki. Ya Allah. Sing lucu meneh engko nek wis hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Bahasa Indonesia ini apa? Mohon maaf lahir dan lho iki sing marahi ya sapa? Minal aidin itu artinya kembali. Minal dari aidin orang yang kembali. Kembali apa? Kembali kesucian. Semoga kita kembali kepada fitrah. Wal faizin, dan orang-orang yang beruntung, semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung apa? Mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokahnya kita berpuasa, malamnya qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah sunnah. Kita keluar dari Ramadan kawaladathu ummuh, sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh ibunya tidak punya dosa. Minal aidin ngoten. Lah saiki ora. Minal aidin artinya mohon maaf lahir dan batin. Takjil artinya snack loh.
Iki wah Indonesia luar biasa nak kon ngartek-ngartek iki pinter-pinter. Padahal takjil artinya apa? Cepet-cepet. Cepet-cepet. Allahu Akbar, langsung dang ngombe pangan. Nah, orang malah sholat. Jadi sing sunai batalkan dulu puasanya. Puasa batal, sholat tidak apa-apa, tapi batalkan dulu puasanya. Nah ini juga gitu. Siapa yang tidak bersyukur pada orang, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka kalau kita diberi orang, terima kasih Pak, matur nuwun, jazakumullah. Nah, minimal begitu. Itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini kalau kita menolong orang, dari kita yang menolong jangan punya harapan dibalas. Yang ditolong berterima kasih kepada orang yang menolong. Podo-podo duwe etikane. Nah, yang kita menolong ojo pingin berharap dibalas, karena Allah yang pasti akan membalas. Amal kita tidak ada yang hilang sama sekali, pasti sudah ada catatannya. Bagi yang menerima bantuan, bagi yang diberi, mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, karena itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan posisi semacam ini orang yang berduit lah yang berperan. Wong iso nulung kuwi nek wong duwe duit akeh, Pak. Nah biasanya wong pengin nulung biasanya orang kuwatek duwe duit. Iki ngarep Al-Furqan nih kecembeng nih, kurang dhuwur iki aku nak sugih langsung tak paving. Iki omongane wong kere biasanya. Tapi nek wis sugih ya meneng wae. Iki biasane ngono. Sini itu masya Allah banyak orang miskin. Ya Allah orang yang peduli belas. Aku yang ndelok yo kere sisan. Pomone aku sugih lho, pomone aku sugih. Nah iki biasanya omongane wong kere ngono. Lah urung sugih kuwi ngomongane tekan ndi, tapi nek sugih lali. Ora beda kaya calon DPR, calon pejabat. Kalau saya jadi, silahkan hubungi nomor saya 24 jam. Badang bar dilantik nomornya ganti. Nah, di WA bendal terus nomornya ganti. Siap jungkir balik untuk rakyat. Wow, gambari sirahe ning ngisor sikile ning dhuwur. Tapi nek wis dadi ngumpet to ya. Parane ora ono jare sibuk. Nah ini loh. Makanya semuanya harus sejalan. Sing aweh wong sugih ki mau ya kudu niat ikhlas, gitu. Sing nampa ya matur nuwun. Insyaallah ini kalau terjalin silaturahmi yang bagus semacam ini, kehidupan itu akan berjalan. Memang Gusti Allah nakdirke ana sugih ana sing ora duwe. Sing sugih kon ngetokno sedekahe, kon ngetokno zakate, kon ngetokno infake. Nah sing wong ora duwe bagian donga, bagian menerima zakatnya mereka. Dan besok akhir Ramadan biasanya kayak wong sugih do ngetokno zakat ya. Mohon jangan membuat panitia sendiri di rumah. Saya mohon sebagaimana yang di televisi itu kasihan mereka ngantri di depan rumah, banyak yang semaput itu emang 100.000 tok. Kanggo ning poliklinik ternyata entek 200.000. Tombok to malan. Intoke 100.000 semaput tiba kita go ning poliklinik entek 200.000. Piye? Tombok mboten? Tombok to. Nah, maka kalau jenengan jadi orang kaya enggak usah begitu. Ngundang orang, Mas, kowe dadi panitia ya tak bayar. Tolong itu sana didata semua, janda-janda, yatim, mana orang bisa didata semua. Saya mau ada ini zakat saya 100 juta. Tolong nanti dibagi. Sak omah kaya 200.000-an wong kaya. Sampeyan kok tak kaya duit dhewe. Enak toh? Langsung nganter, Pak, ini ada zakatnya Pak Haji ini. Oh ya terima kasih. Enak. Lah kok dikumpulkin ning ngarep omah karo ngundang wartawan. Nanti kalau nggak percaya omongan saya nanti kalau sebelum hari raya Idul Fitri, kalau akeh tayangan yang TV ngono. Wong akeh mesake, ana wong tuwek, kadang tiba, itu ana cah cilik ke ida-ida mesake. Kasihan sekali. Dan itu posisi jam 12 siang. Panas banget. Meskipun ada tendanya tapi cekliran kan panas. Sampai nyewa polisi. Nah, enggak usah begitulah ya. Jadi itu kewajiban kita sebagai orang yang memberi zakat. Nah, perlu jangan salurkan ke Basnas ada, Lazisnu ada, Lazismu ada, semua juga tempat-tempat kita bisa mengeluarkan zakat kita, bahkan bisa terkoordinir secara rapi. Semoga Allah memberikan keberkahan rezeki kepada kita semua, sehingga kita bisa menolong saudara-saudara kita yang kurang mampu. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.